Assalamualaikum dari tim 6. Kami di sini akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi SPSS khususnya untuk versi 26. Sebelumnya, yuk kenalan dengan anggota kami. Ada Jong Putri Wahyuni Tias, Alia Syafika Putri, Dina Erliana, dan Herlina Yunianti. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Sejarah SPSS. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. SPSS atau Statistical Package for the Social Science atau paket statistik untuk ilmu sosial. Versi pertama dirilis pada tahun 1968. Diciptakan oleh Norman Nee, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University, yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Semulanya SPSS hanya digunakan untuk ilmu sosial saja, tapi perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu, sehingga kepanjangannya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Nisvianur Muhammad, Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial, Salemba Humanika, 2009 halaman 15. SPSS juga menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Fitur SPSS. Data Editor, yang merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta mempermudah distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Multidimensional pivot table. Dari pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot table. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. High Resolution Graphic dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatter plot, 3D grafik, dan yang lainnya akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Database Access. Pemakaian program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Data transformasi data akan membantu pemakaian memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transpose file serta yang lainnya. Online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk, pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Electronic Distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan internet. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5
di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Interface dengan data relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila penelitian akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Yang terakhir yaitu ada mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar, pi, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Ketika dibuka akan menemukan dua layer, data view dan variable view. Untuk data view itu merupakan untuk menginput data, sedangkan variabel itu untuk membuat variabel baru. Kita masuk ke dalam data variable view. Untuk di name, itu merupakan inisial dari variabel dan tidak boleh dispasi. Contohnya BB dan TB underscore anak. Untuk type, kita menggunakan numerik karena menggunakan angka. Untuk di label itu, untuk memberikan keterangan. Contohnya berat badan dan tinggi badan anak. Di sini boleh menggunakan spasi. Selanjutnya kita di measure, itu ada pilihan scale, ordinal, dan nominal. Di sini kita menggunakan scale karena terkait dengan numerik. Selanjutnya nama. Untuk type-nya itu menggunakan string karena tidak menggunakan angka. Di label juga kita tulis nama, dan measure kita pakai nominal. Jika di variabel angka ke bawah itu menunjukkan jumlah variabel. Oke, jika sudah membuat variabelnya, maka kita masuk ke dalam data view. Jika di variabel data view, angka yang ke bawah itu merupakan data dari responden. Sebagai contoh, nama, Rani, Herlina, Dina, Ajeng. Langkah selanjutnya kita masukkan datanya dari berat badan. Sebagai contoh, 50, 45, 40, dan 35. Untuk TB-nya kita masukkan contohnya 156, 155, 154, dan 155. Oke, untuk di bagian atas itu, untuk melakukan pengolahan data. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, ini merupakan mengenai penerapan dari aplikasi SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.